Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita berjumpa lagi di sini di mata kuliah praktikum pneumatik dan hidrolik. Karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di laboratorium, maka praktikumnya bisa kita lakukan secara simulasi ya. Oke. Semoga Anda semua juga masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Oke, materi kita selanjutnya di sini di minggu ini yaitu tentang elektropneumatik. Kalau yang minggu sebelumnya sudah kita pelajari tentang pneumatik. Jadi kalau yang ini elektropneumatik, ada komponen elektronik dan juga sistem pneumatik akan kita gabung. Nah, perkuliahan kita ini kita model saya menggunakan Google Classroom ya nanti ya. Jadi nanti Anda ngerjakan, ada job sheet-nya di situ, kemudian ada tugas-tugasnya, ada praktikum 1, 2, dan 3, dan seterusnya Anda kerjakan, kemudian nanti Anda submit di Google Classroom. Nah, itu jadi tugas-tugas yang Anda kerjakan. Selama 1 minggu ini kita akan praktek pneumatik. Oke. Ini ada 7 bab nanti ya yang akan kita pelajari di sini. Di awal ini baru pengenalan ya. Nanti di bab akhir itu adalah berupa latihan atau project ya. Ini saya kenalkan dulu elektropneumatik itu apa. Elektropneumatik itu adalah sistem kontrol pneumatik yang dihubungkan dengan komponen elektronik. Nah, di sini ada alat yang berfungsi untuk mengkonversi dari elektrik menjadi pneumatik yang dinamakan solenoid. Ya, solenoid ini. Jadi yang pneumatik yang biasa kita pelajari di situ dulu di beberapa minggu yang lalu itu bisa juga kita fungsikan sebagai elektropneumatik asalkan kita tambahkan yang namanya solenoid valve. Jadi valve-nya itu kita tambahin solenoid. Nah, solenoid ini berfungsi untuk mengkonversi sinyal elektrik menjadi sinyal mekanik atau gerakan mekanik. Sehingga kalau ada tegangan listrik yang diterima oleh solenoid, maka solenoid akan merespon menjadi gerakan. Nah, gerakan itu digunakan untuk memindah ruangan pada katup. Jadi yang semula di ruangan A pindah di ruangan B. Gitu ya. Kalau yang dulu kita untuk memindah ruangan itu kita tekan tombol ya. Di valve itu ada tombol kita tekan. Sekarang tombolnya itu kita ganti dengan saklar ya, oke. Atau di sini nanti simbolnya ya. Nah, ini simbol saklarnya. Kalau kemarin ini kan ini tombol ya. Ini nanti kita ganti solenoid. Nah, ini contohnya sudah solenoid ini. Simbolnya seperti ini. Jadi kita bisa interaksikan dengan komponen elektrik yang lainnya. Jadi kalau yang kemarin kita masih manual ya, jadi nggak ada elektriknya sama sekali. Nah, sekarang ada elektriknya. Kenapa butuh elektrik? Karena pneumatik itu tidak mungkin berdiri sendiri, dia harus berinteraksi dengan peralatan yang lain. Umumnya di sistem kontrol peralatan itu ya berkaitan dengan elektrik, jarang yang manual. Karena perkembangan teknologi yang saat ini berkembang ya, yang mengharuskan semua serba elektronik gitu. Oke, ini bagian-bagiannya ya. Ini review aja. Ini aktuator. Aktuatornya itu ya berupa silinder, kemudian ini rotari aktuator dia bisa putar ya. Ini lampu ini juga sebagai aktuator ya. Tapi umumnya yang banyak kita pakai adalah ini silinder ya. Ini silinder apa? Double ya, double acting silinder. Terus elemen kendali seperti ini ya. Ini gerbang ya, gerbang apa? OR ya. Ini gerbang OR. Ini juga ini untuk mengatur laju aliran, besar kecilnya aliran bisa diatur oleh ini.
atau dia dinamakan one way control flow yang dulu kita sudah pelajari atau kita praktekkan di pertemuan minggu-minggu sebelumnya. Kemudian ini elemen proses ya, di elektropneumatik elemen prosesnya itu bisa berupa relay ya. Nah, nanti relay ini nih, relay ini satu kesatuan, ini koilnya, kemudian ini kontaknya. Nah, sudah paham kan prinsip kerja relay, sudah dipelajari di beberapa mata kuliah yang lain, misalkan di komponen, di rangkaian listrik mungkin ya, juga dipelajari. Kemudian ini relay juga, tapi dia ada timernya ya. Dia on tergantung waktu, bisa diatur waktunya. Ini juga, ini solenoid valve ini. Solenoid valve ini seperti ini. Yang membedakan dengan yang dulu yang sudah kita pelajari di sini. Ini yang elektrik, simbolnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian ini elemen input ya, elemen inputnya itu kalau yang kemarin itu cukup di sini aja, tombol. Nah, kalau sekarang yang namanya elemen input itu adalah saklar. Ini saklar push button. Ini sensor ya, sensornya di sini bukan sensor mekanik yang seperti dulu. Sensornya bisa kita gunakan sensor elektrik. Apa itu? Limit switch ya. Terus sensor proximity, kayak bisa masuk di sini. Macam-macam sensornya bisa kita pakai di sini. Terus kemudian elemen sumbernya ya masih sama, ini kompresor, dan juga ini yang perlu kita perhatikan, elemen sumbernya adalah sumber tegangan 0 dan 24 volt ya, yang sudah saya demonstrasikan kemarin itu ya. Nah, ini elemen sumbernya. Ini untuk sumber pneumatik, ini untuk sumber elektriknya. Nah, karena yang elektrik ya pasti butuh yang namanya sumber tegangan. Oke. Jadi nanti akan dibagi jadi dua ya. Ada yang namanya rangkaian pneumatik ya, seperti ini contohnya. Nah, ini yang paling atas itu aktuator atau silinder ya. Ini elemen akhir, ini proses, ini sumber ya. Ini dinamakan rangkaian pneumatik ya. Rangkaian pneumatik atau rangkaian daya mungkin ya. Bisa dinamakan rangkaian dayanya. Kemudian yang bawah ini ya, ini adalah rangkaian elektrik. Kalau elektrik itu, kalau beda, coba kita lihat bedanya. Kalau daya atau pneumatik dari bawah ke atas, jadi sumbernya ini dari bawah menuju ke atas. Ini udara ya, udara sumbernya. Nah, kalau di elektrik kebalikan, dari atas ke bawah, dari sumber tegangan. Karena pada dasarnya yang namanya tegangan itu atau arus itu mengalir, tegangan itu mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial yang rendah. Sehingga dari 24 volt menuju 0 volt. Nah, bagian-bagiannya apa? Yang bagiannya ada sumber tegangan ini ya. 24 sama 0. Elemen input, ya, elemen input itu saklar. Terus elemen pemproses, nah ini solenoidnya. Simbolnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di tutorial yang tadi ya, kemarin. Ini bagian-bagian. Jadi kalau kita bicara elektropneumatik, nanti minimal itu pasti punya dua blok bagian. Yang pertama blok elektrik, yang kedua blok pneumatiknya. Itu harus ada dua blok itu. Oke, ini bisa dibaca sendiri nanti sensor-sensor yang dipakai. Ini relay ya, prinsipnya relay mungkin tidak saya bahas di sini, bisa Anda pelajari sendiri. Intinya relay itu kalau koilnya, misalkan saya beri notasi koilnya itu A1 A2 itu dapat sumber tegangan, maka kontak-kontak ini akan berubah dari yang semula NO jadi NC, dari yang NC jadi NO gitu ya. Nah, ini contohnya nanti bisa Anda baca sendiri. Oke, ini tugasnya ya. Jadi tugas yang pertama di praktikum elektropneumatik nanti Anda buat resume tentang komponen-komponen pneumatik tadi yang sekilas saya jelaskan ya. Di modulnya sudah ada. Anda buat nanti presentasinya ya. Durasinya jangan lama-lama, mungkin 20 menit ya.
Terus nanti Anda upload di e-learning PNC atau Google Classroom ya. Di sini harus menjelaskan tentang kriteria penilaiannya, ketepatan menjelaskan jenis dan fungsi komponen elektropneumatik. Tadi kan ada banyak sekali fungsinya apa saja ya. Kemudian ketepatan mengidentifikasi jenis solenoid valve ya dan kontak-kontak relay gitu. Karena di sini elektrik ya pasti ada relay juga, ada tombol juga mungkin bisa dimasukkan nanti. Terus membuat video presentasi, ketepatan buat video presentasi ini waktunya mungkin tepat atau enggak, jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu panjang sekali, seperlunya aja, dan keruntutan penjelasan. Oke, itu jadi tugas yang pertama. Selamat mengerjakan ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.